الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا باركا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وولدا صالحا. اللهم جملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى والاستقامة والركع والسلامة والسعادة والموت حسن الختمة والفوز بالجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, bil khusus temateng Bapak Kiai Haji Khairuddin selaku Ketua LP4Q Jawa Timur beserta Ustadz Adam, Ustadz Adin, pembina PGMQ Kota Surabaya, tak lupa Bunyai yang menyempatkan waktunya sakit rawuh yang memiliki angganan marhaban ahlan wa sahlan bi khuburikum, dan kepada teman-teman PAC Kota Surabaya beserta para teman-teman dosen pengampu PGMQ Surabaya. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila mana pada malam hari ini, pada sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul kembali dalam rangka buka bersama, serta diawali tadi pembukaan dan dilanjutkan dengan istighosah. Alhamdulillah, kita semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Doa-doanya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk buka bersama pada sore hari ini, dan kita bisa nyambung lagi silaturahim dan sedikit sosialisasi terkait PGMQ. Semoga PGMQ di Kota Surabaya alhamdulillah sudah ada 2 majelis yang kurang lebih mahasiswanya sudah mahasantrinya kurang lebih 80-an. Ya, alhamdulillah. Belum nanti kita insyaallah akan buka majelis 3 di Perak, Kalimas insyaallah, dilanjutkan insyaallah di majelis yang keempat. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya di bulan suci Ramadan ini. Terlebih pada malam hari ini, malam ke-25. Insyaallah, semoga Allah memudahkan apa yang kita
impikan, apa yang kita rencanakan. Yang penting kita kompak, saling mengingatkan untuk dari semua kegiatan terkait dengan PGMG. Terlebih Ustadz Adam juga Ustazah Adin, sekali lagi terima kasih yang mendampingi kita ya, dari awal sampai sekarang, dan mungkin untuk seterusnya Ustadz Adam dan Ustadz Adin ya. Karena dengan dampingan panjenengan kita semuanya bisa terarah, biar bagaimanapun kita ini di PGMG Surabaya baru belajar, jadi tidak menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Alhamdulillah, kegiatan PGMG Majelis 1, Majelis 2 semuanya berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit tantangan dan hambatan, itu adalah hal yang biasa. Jadi kita boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Saya tadi berangkat ke sini ada di truk tulisan seperti itu. Tadi mau ke sini ada tulisan kita boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Nah, itu berarti perlu disampaikan di sini. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui kegiatan PGMG kita sangat luar biasa sekali. Teman-teman PAC yang datang pada sore hari ini, monggo untuk mengaktifkan diri panjenengan di kegiatan PGMG Ustaz ya. Monggo. Jadi nanti kita ada tindak lanjut bagaimana kegiatan PGMG ke depannya lagi. Ya, sudah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah dari kegiatan sore hari ini semestinya ada teman kita, beberapa teman kita yang mengusulkan, Ustadz kalau bisa dibuat khatmul Quran untuk kegiatan 1 tahun sekali bukber. Jadi ya untuk mendapatkan keberkahan Ramadan juga keberkahan Al-Quran, tapi mungkin untuk tahun depan kita kondisikan, karena itu adalah hal yang baik kita kondisikan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena kemarin ada beberapa teman kita yang mengusul seperti itu, waktunya sangat mepet, jadi kita belum bisa mengkondisikan dengan maksimal. Jadi kita cukup untuk istighothah, insya Allah tahun depan kita agendakan untuk khatmul Quran. Nanti kita bagaimana sistematiknya nanti kita laksanakan. Teman-teman semuanya, saya selaku Kepala PGMG Kota Surabaya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini saya benar-benar belum bisa maksimal untuk mendampingi, mengikuti kegiatan. Kadang-kadang saya juga izin karena hal yang lain yang memang perlu dipertimbangkan. Jadi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang begitu gigihnya. Semoga PGMG Angkatan 1 ini tidak ada yang mundur, bisanya maju dan nambah. Saya teringat dahulunya Gus Dur, saya kok disuruh mundur gitu. Saya maju saja saya itu masih dituntun, apalagi disuruh mundur malah saya tidak bisa. Jadi teman-teman semuanya, harapan kita semuanya bagaimana yang dosen pengampu ini memaksimalkan, kita semuanya masih belajar. Jadi ada sedikit kekurangan itu tidak ada masalah, pokoknya kurangnya ojo nemen-nemen banget gitu. Sedikit sebatas kewajaran itu hal yang biasa karena kita masih tahapan pertama. Insya Allah nanti angkatan kedua, ketiga dan keempat insya Allah lebih baik lagi dalam proses kajian kuliah PGMG.
Yang terakhir kami sampaikan, ayo kita belajar memberikan yang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasy syuhur wa anzala al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihi al-ujur wa fadala qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa' al-ma'thur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azizul ghafur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamur rusul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya'i wal rasul wa ala alihi wa ashabihi ala immatil budur amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para bunyai, wala khusus bidiki al-mukarram Kiai Haji Khairuddin Abdul Qadir alladzi samina wa ta'ana wa akramna, juga yang saya hormati Bunyai Khairuddin, serta yang saya hormati Ketua PG, Kepala PGMK Kota Surabaya beserta jajarannya, serta yang saya hormati Pembina PGMK Kota Surabaya Ustadz Adam, Ustadz Adil, serta pengurus PGMK dan pengurus LP4K Kota Surabaya, Ustadz semuanya, serta ketua-ketua PAC LP4K Kecamatan se-Surabaya. Alhamdulillah hadir 12 orang yang ngelis 14, tidak tahu apa bisa masih OTW ke sini. Alhamdulillah semuanya kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di tempat aula pada Pesantren Huda yang sederhana ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para ustaz, para ustazah, para kiai, para penyai yang saya hormati, sengaja kita mengadakan acara buka bersama sekaligus ya ngobrol-ngobrol tentang koordinasi konsolidasi tentang pelaksanaan PGMK di Kota Surabaya, yang mana Majelis 1 di Kecamatan Simokerto di sini dan di Kecamatan Sampikerep daerah Barat, Surabaya Barat, serta yang akan datang akan dibuka Majelis 3 di Surabaya Utara di Jalan Kalimas Baru, insya Allah. Oleh karenanya kami mewakili semua pengurus LP4K Kota Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pelaksana PGMK di Majelis 1, Majelis 2 maupun nanti di Majelis 3. Kami tidak bisa menjawab sesuatu apapun, hanya iringan doa jazakumullah ahsanal jaza. Juga terima kasih kepada Yai Khairuddin yang selalu mensupport dan selalu untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk terbangunnya dan kemajuan dari LP4K dan PGMK di Kota Surabaya, serta pembina kami Ustadz Adam, Ustadz Adin yang selalu memberikan arahan-arahan dan juga masukan-masukan yang sangat baik untuk berlangsungnya perjalanan perkuliahan PGMK di Kota Surabaya ini. Dan juga teman-teman yang selalu mendukung acara kuliah umum di Masjid Muhajirin, di Masjid An-Nur, dan seterusnya itu, kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan mewakili pengurus LP4K Kota Surabaya yang semuanya tidak aktif. Kami mohon maaf karena tidak semuanya visi misinya sama. Tidak sama, istilahnya ya, tujuan kita berbeda. Kalau kita kan
lillahi ta'ala, khidmat kepada Al-Quran. Nah, itu saja poinnya dari Yai Khairuddin. Dulu itu sudah memberikan wejangan seperti itu. Kita nggak ada lagi niatnya khidmat kepada Al-Quran. Insya Allah guru-guru TPQ di Surabaya ini kalau kita tangani semuanya ya cukup gitu loh waktu kita gitu. Saking banyaknya guru-guru TPQ di kota Surabaya ini. Oleh karenanya step by step ya mahlan-mahlan kita sedikit demi sedikit insya Allah semuanya bisa tertangani. Oleh karenanya bantuan dari ketua LP4K PAC kecamatan yang sebenarnya sudah dilantik 20 kecamatan itu yang aktif paling cuma 10. Oleh karenanya dukungan dari ketua-ketua PAC kecamatan LP4K ini kami sangat butuhkan untuk keberlangsungan PGMK Majelis 3, 4, 5 dan seterusnya supaya lebih semarak di kota Surabaya ini untuk sama-sama mengaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, memajukan pendidikan dalam Al-Quran. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih semuanya atas kehadirannya, terutama kepada Kiai dan Bunyai yang hadir. Kami tidak bisa membalas atau apapun, hanya iringan doa jazakumullah ahsanal jaza, dan terima kasih kepada bendahara LP4K, bendahara PGMK yang luar biasa mensupport adanya buka bersama ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Kota Surabaya yang telah memberikan masukan dan memberikan saran, dan juga mohon maaf atas kekurangannya. Untuk itu selanjutnya adalah sambutan dari panjenenganipun Kiai Haji Khairuddin selaku pembina LP4K Jawa Timur wekdal kalau semoga agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, ibu nyai, para ustadz, ustadzah, para hafidh hafidhoh rahimakumullah. Wabil khusus Ustadz Haji Fauzi Asari selaku Ketua LP4K Kota Surabaya yang saya hormati, sekaligus selaku Sohibul Bait. Yang saya hormati Ustadz Abdul Mujib selaku Kepala PGMK Kota Surabaya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Satu hal penting, pertama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sababiyahnya Allah berkenan menakdirkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita menjadi umat Islam yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Diingatkan oleh Kiai di saat Nabi ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, langit itu sesungguhnya milik siapa? Nabi menjawab, milik engkau ya Allah. Bumi milik siapa? Milik engkau ya Allah. Lah kamu milik siapa? Milik engkau ya Allah. Milik panjenengan ya Allah. Kalau gitu, nah aku milik siapa? Rasulullah tidak bisa jawab.
Kalau semuanya isi alam semesta ini milik aku, lah aku milik siapa? Rasul diam, tidak sanggup menjawab. Lalu Allah memberikan jawaban, Muhammad, aku ini miliknya orang yang mau membaca sholawat kepadamu. Maka alhamdulillah kita termasuk digolongkan orang-orang yang ahli membaca sholawat. Itu yang patut kita syukuri. Allah begitu sangat lapangnya menyatakan, aku adalah milik orang-orang yang membaca sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kiai, ustadz rahimakumullah, untuk diketahui bahwa program kita ini panjenengan sebaiknya memang punya wawasan, tidak hanya membangun di Surabaya saja. Mindset kita adalah bahwa PGMK ini adalah program nasional. Ini terus kami ulang-ulang. Bagi teman-teman mungkin yang belum pernah mendengarkan, program PGMK ini adalah program nasional yang sudah dimulai Sidoarjo, kemudian di Surabaya, dan terus berkembang. Nah, kita sampai detik ini keterkaitannya dengan guru-guru TPQ yang memiliki metode berbagai macam, sebenarnya kita sudah mendapatkan kepercayaan dari teman-teman berbagai macam metode dalam melaksanakan upgrading. Tuh. Ini kakean jabatan. Langsung geser monggo Ustaz. Ini dibungkus mawon. Di tempat yang mewah, makan bersama, buka bersama. Nggih, monggo. Ini posisinya proses untuk yang tempat-tempat ini kampus 1. Nanti sebaiknya ini saya bicara sekaligus mungkin bisa diteruskan dengan diskusi kalau ada waktunya. Begini, majelis ini 1, majelis pusat Surabaya Pusat, Surabaya Barat, nanti Surabaya Utara. Itu nanti memang sebaiknya ada papan nama. Ya tidak usah besar, tidak usah kecil, yang standar saja. Tulisannya adalah kampus. Kampus ditulis di kampus PGMK Surabaya Pusat. Nah, terus alamatnya di sini. Sebagaimana sudah diminta oleh Surabaya Utara, meskipun sana belum dilaksanakan. Sana memang sudah ada yang daftar 19 peserta, tapi beliau menjanjikan sampai 50 peserta. Bahkan kalau dibuka secara umum nanti bisa mencapai 100 peserta. Katakan kalau sampai 80 saja pesertanya, nanti di sana akan menjadi 2 kelas, kelas pagi dan kelas siang untuk di Surabaya Utara. Di sana beliau minta agar ditulis papan nama. Memang bagus itu untuk siar. Untuk itu nanti ditulis, didesain oleh Neng Adin itu untuk kampus Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Barat, kampus PGMK di situ. Nah nanti monggo dirembuk bagaimana tulisan itu, desainnya seperti apa. Yang jelas untuk logo yang sudah kita didesain oleh Neng Adin itu sudah ada logo itu yang kita pakai. Itu logo kita upayakan logo secara nasional macam itu. Nah, kemudian untuk pengembangan berikutnya tentang perencanaan kita, kalau di Surabaya ini nanti masih 2, katakan 3, jumlahnya itu mencapai kira-kira 150, katakan seluruhnya dari 3 majelis ini, saya kira sudah cukup untuk dikembangkan. Kalau mencapai 80 berarti nanti kuliah umumnya khusus Surabaya Utara itu jadi 1 kuliah umum sendiri nanti. Jadi untuk Surabaya ini kuliah umumnya ada 2 tahap. Tahap angkatan satunya antara pusat dan barat, kemudian yang utara itu sendiri. Nah, posisi ini kalau umpamanya kurang jumlahnya bisa segera dibuka setelah Lebaran yang Surabaya Timur.
Surabaya Timur itu juga bisa segera dibuka supaya di saat wisuda biaya dari peserta wisuda ini tidak terlalu besar. Nah, cukup seperti Sidoarjo kemarin itu jumlahnya 158 itu peserta wisuda. Kalau memang dalam kondisi tertentu supaya lebih siar, itu nanti bisa jadi Surabaya dan Sidoarjo kita gabung. Kira-kira berapa? Sekitar 250 Surabaya Sidoarjo kuliah wisuda bersama, kita taruh di Unusa. Tempatnya keren dan bagus. Nah, itu wacana, perencanaan yang harus kita siapkan ke arah sana dalam rangka lebih siar lagi. Di sisi lain, teman-teman yang berkedudukan di LP4Q sekaligus juga ngeramuti FKPQ seperti Ustadz Sundaji, tolong terus berkomunikasi sama teman-teman, sebab di antara beberapa guru Al-Quran, guru TPQ di Surabaya, ada yang japri kepada saya, tanya kapan ada lagi upgrading, karena mereka membutuhkan. Meski yang di Mulyorejo ini, yang dekatnya rumah sakit jiwa itu, ada rencana memang setelah Lebaran akan direncanakan. Satu, kemudian di Kenjeran sudah ada rencana. Kemudian yang Surabaya Barat, Tandes apa itu sudah diinfokan bahwa akan mengadakan ada tiga kecamatan. Nah, Ustadz Sundaji bisa terus berkomunikasi supaya di antara teman-teman yang seperti kemarin itu yang dari ini dekatnya Raden Rahmat itu jalan kecamatan mana itu minta kapan, minta informasi kapan. Kami tidak bisa jawab karena di kecamatan tersebut memang belum diadakan. Nah, nanti sekali lagi kembali kepada FKPQ, tentu kita juga mengkonsolidasikan dengan teman-teman di FKPQ, termasuk kami juga akan komunikasi sama Ustadz Alfa untuk bisa diadakan upgrading, sebab dengan adanya pelaksanaan upgrading, maka teman-teman yang ada di sana mengerti potensi kita, bahwa kita ini diperlukan, sehingga di antara mereka yang punya nilai C itu greget untuk meningkatkan keilmuan. Nah, dalam greget peningkatan keilmuan ini kita sudah menyiapkan wadah dengan PGMQ. Nah, ini beberapa hal para kiai, bunyai, ustadz rahimahullah terkait dengan pelaksanaan dan kegiatan PGMQ. Kemudian ini saya kebetulan ada jumlah buku ini buku jumlahnya ada sekitar 60 buku. Kami tidak tahu, nanti kami serahkan, tapi temanya NU, politik dan pesantren, mandat kita dan dawuh para masyayikh. Mungkin panjenengan dulu yang di PW sudah dapat ini, tapi buku ini memang tidak dijual untuk dibagi-bagikan kepada warga Nahdliyin. Paling tidak kita punya mindset yang satu, meskipun kita punya perbedaan-perbedaan dalam hal ini, kita punya pikiran gerakan yang arahnya satu arah, di bawah payung NU, di bawah panji NU, itu arahnya seperti itu. Tapi kaitannya dengan perpolitikan, monggo lah, mungkin kita sebagai warga NU ada di mana-mana, tapi sisi lain, kita ini gerakan kita adalah gerakan tetap di bawah panji NU. Itu yang harapan. Ini nanti di mobil sudah ini Ustadz Fatur mungkin nanti ini ada sekitar 60 buku bisa dibagikan kepada besok kan kuliah umum, monggo. Kemudian ada satu hal mohon terkait dengan shooting klip untuk video, kalau memang Ustadz Ahmad ada sih monggo, tapi kalau umpamanya beliau masih absen dalam ketika kegiatan, tolong mengambil video itu, ya bolehlah tidur atau berdiri. Nah, itu tolong kita ambil itu background, kan ada background ya, background utamakan. Karena memang sekali lagi apa yang kita videokan itu memang kita share secara nasional, karena untuk memancing bagaimana luar pulau itu responnya. Jenengan ambil, tolong teman-teman yang bagian IT, bagian ini di majelis di kota Surabaya, mengambilnya pertama itu ditunjukkan backgroundnya supaya orang tahu, oh di sini, oh di Surabaya, oh pusat, oh kuliah umum. Setelah itu masuk difotokan narasumbernya. Nah, ini narasumbernya, biar orang tahu narasumbernya ini berkelas,
apalagi besok kan, itu kan termasuk beliau. Nah, beliau setelah tahu kalau memang putus karena kepanjangan, di stop dulu, dimatikan, tidak apa-apa. Nanti kemudian audiennya, pesertanya disorting. Nah, bisa 3 kali. Ini audien cukup, dilihat sudah, cukupnya sudah 2 kali. Nah, baru setelah itu ketika proses penyampaian materi, nah, tutor menyampaikan materi nah ditirukan bersama-sama. Nah, ini menarik sekali, sehingga ketika orang nyetel video itu apa sih isinya, bukan sekedar sebuah informasi yang apa itu, model apa itu, yang hanya foto, tapi dibarengi dengan lagu, musik lagu, sehingga apa sih maksudnya, hanya pameran saja, sehingga hanya menginformasikan sesuatu tapi orang tidak kepingin tahu apa sih. Tapi kalau ada keilmuan yang disampaikan, itu orang bertanya, oh bagus itu. Seperti yang sudah saya share selama ini kan, itu seperti Yai Muhyiddin menyampaikan materi. Nahnu nadrusul, itu orang tahu, oh didengarkan. Seperti lagi Ustadz Fatkur menyampaikan, oh ini Ros, ini Hijaz. Itu kan saya sampaikan itu potongan-potongan. Meskipun itu hanya potongan, tapi orang tertarik. Itu banyak orang-orang yang komentar ketika kita share, mereka itu banyak yang komentar, tertarik dengan itu. Bahkan kepingin, kami dari Kalimantan Barat kepingin ikut model Zoom, apa bisa, nanti kalau ujian kami bisa kirim PDF. Nah, macam-macam komentar mereka. Ini harapan kita dari Sidoarjo, Surabaya inilah kemudian untuk menjadi contoh nasional. Kemudian yang terakhir, atas doa panjenengan, alhamdulillah. Poin terakhir, kemarin buku yang sudah di Menteri Pendidikan itu kemudian dilimpahkan kepada Menteri Agama sudah masuk pada kurasi. Kurasi itu buku kita diseleksi bersama, nanti termasuk melibatkan saya. Saya termasuk sebagai penyusun, masuk ke dalam grup itu bersama teman-teman, kemudian ada tanya jawab melalui Zoom. Nanti pelaksanaannya April setelah Lebaran. Hari-hari ini teman-teman fokus untuk Lebaran. Nanti bulan April kita bikin grup dari Kementerian Agama, bagian kurasi sama saya dan teman-teman untuk terus kasih informasi apa ada perubahan-perubahan, apa yang harus diganti, ditambahkan. Kemudian apa alasannya kok pakai 5 harokat bacaan ini, apa referensinya, mana referensinya, termasuk sambutan Menteri ditaruh di mana. Nah, ini insya Allah atas doa panjenengan yang sering saya ketemu, minta Fatihah jenengan, alhamdulillah sampai titik terakhir, sampai tingkat kurasi. Sedangkan menteri dua-duanya sudah oke, sudah dok, ini harus jalan. Cuma kurasinya harus ada yang perlu diperbaiki mana. Kalau tidak ada yang perlu diperbaiki, ya sudah, itu harus diterbitkan. Kalau sudah begitu, tentu nanti teman-teman yang di luar kita, meski insya Allah akan kepincut bahwa buku kita ternyata yang kita pakai di BGMG, ternyata dipakai oleh anak-anak SD di sekolah-sekolah dasar negeri, SD negeri pakai itu. Maka akan dilirik kita punya media ini, dan tentu kualitas BGMG akan dilirik, siapa yang punya, apa kegiatannya. Nah, nanti terus akan dikenal masyarakat dalam rangka siar Islam. BGMG di bawah panji NU itu akan semakin dikenal oleh masyarakat bahwa kita sebagai warga Nahdiyin membangun peradaban generasi Quran ini benar-benar akan bisa tercapai. Tentunya kita pun mohon kepada Allah bahwa ini semuanya kita niati, mohon kepada Allah agar Allah berkenan meridhoi kita. Itu yang kita harapkan kita. Jangan sampai Allah marah atas perilaku kita. Makanya komitmen kita adalah gerak bersama itu. Kemudian doa kita semoga Allah membimbing kita dalam ridhonya. Itu yang paling penting. Sia-sia saja kalau kita bergerak berdakwah tapi Allah nggak ridho. Makanya doa kita agar Allah meridhoi dalam langkah-langkah kita. Terima kasih. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada waktu bisa tanya jawab. Mungkin yang baru datang apa LP4 kecamatan yang belum paham, monggo bisa kita diskusikan sama Kiai Fauzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan masukan dan saran, tentunya dengan berharap semoga BGMI terlaksana dengan baik. Dan mohon maaf, mungkin masalah upgrading jaya, mungkin ini karena guru-guru TPQ Surabaya ini kayaknya bulan Juni harus, yang nggak punya sertifikat harus segera punya sertifikat. Mungkin upgrading harus segera dilakukan ya, karena banyak permintaan seperti itu. Iya, iya, bulan Juni yang belum punya sertifikat kayaknya itu syarat mutlak dari
Kemenak nih. Tentunya berharap agar segera diadakan. Demikian sambutan dari Yakhruddin. Selanjutnya adalah doa. Mungkin ada dari PAC yang ada usulan mau tanya dan mungkin ada saran, monggo kami persilakan. Monggo, mumpung masih ada waktu beberapa menit, dari PAC yang mau menyampaikan usulan, saran, pertanyaan, monggo. Kenjeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAC Kenjeran, perwakilan dari PAC Kenjeran. Mau tanya Ustaz, ini untuk pembukaan setelah hari raya, nggih. Lanjut, guru. Sakit ya. Ini kan ketua Piki ini Ustaz mau ini apa sebenarnya mau dihubungi Ustaz untuk bagaimana nanti keterusannya setelah hari raya gitu. Oke. Nah, kalau nanti insya Allah sama Ustaz segera dihubungi maka nanti cepat terlaksanakan insya Allah seperti itu. Beliaunya kan sekarang masih repot. Nah, kemarin sama Bu Ani dihubungi, buatan seberapa ngaspol. Mungkin kalau Ustadz yang menghubungi insya Allah langsung. Seperti itu. Dia matur nuwun, matur mawon dari PAC. Memang kemarin WA ke saya Ustazah ini karena juga pengurus FKPK di Matang Kenjeran. Mereka yang di Kenjeran ingin mengadakan upgrading khusus untuk guru-guru TPQ yang ada di Kecamatan Kenjeran. Saya Ustazah WA aja Ustaz, kalau mungkin Ustaz Fauzi kalau yang WA direspon sama Ketua FKPK Kenjeran. Sudah saya WA, cuman kok belum merespon. Ya mungkin karena sibuk itu. Karena juga menjadi admin di Kecamatan Kenjeran ya, guru-guru TPQ. Menangani semua guru TPQ Kenjeran. Lumayan banyak di sana kalau diadakan upgrading. Kita nunggu Lebaran. Kalau Lebaran nanti saya telepon langsung untuk kelanjutan dari upgrading di kecamatan khusus Kecamatan Kenjeran. Saya tidak tahu apakah ada info lain. Mungkin Ustadz Sonaji juga pengurus FKPK di Kecamatan Genteng. Mungkin ada info tentang yang Kenjeran, apakah benar mau mengadakan upgrading di bulan Syawal atau setelah Lebaran. Saya kira itu infonya dari FKPK Kecamatan Kenjeran. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya yang mau bertanya. Teman lama Ustadz Kusaini, tim media LP4K ini yang luar biasa. Alhamdulillah bisa gabung. Dari kemarin beliaunya sibuk terus setiap saya undang. Alhamdulillah hadir. Insya Allah bisa gabung bersama kami di PGMK Kota Surabaya sebagai tim media. Alhamdulillah. Terima kasih Sabtu saya ini. Jazakumullah sanad jaza. Yang lain mungkin ada yang bertanya. Monggo yang dari kecamatan apa ada yang mau disampaikan? Apa nunggu info aja gitu? Ustaz Budi, watan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya pertama juga mohon maaf
mungkin sudah ketinggalan terlalu jauh. Nah, untuk itu mungkin setelah Lebaran lah, ini saya insya Allah siap. Cuma memulainya mungkin bisa gabung sama teman-teman dulu. Nah, kayaknya kalau nanti pelaksanaannya kita juga bisa bersama-sama bersama-sama dengan pengurus sekecamatan Surabaya Selatan belum. Nah, cuma mengawali itu insya Allah nanti saya akan berusaha belajar atau gabung dulu sama yang sudah gitu. Atau bisa juga diberi arahan langkah-langkah kita yang paling mudah atau bisa dilaksanakan itu bikin upgrading atau PGMG. Terus stepnya bagaimana, kira-kira persyaratan dari Terima kasih Ustadz Daryanto. Perlu diketahui dulu di Surabaya ini sebelum ada PGMG itu memang pasti banyak yang bertanya bagaimana untuk memulai PGMG itu. Nah, kemudian kita arahkan pertama di pusat, kemudian yang kedua itu Ustadz Subakti yang di Surabaya Barat. Artinya ada konsolidasi tim dari Surabaya Selatan itu membawahi beberapa kecamatan. Nah, ketua kecamatan itu agar dijabi satu-satu, difasilitasi oleh LP 4G dan ketua PGMG. Kalau ketua PGMG-nya masih sibuk, bisa dengan wakilnya. Kemudian nanti dikonsolidasi lagi ketua-ketua PAC itu bagaimana cara membuka PGMG di Surabaya Selatan. Nah, dimulai dari lokasinya dulu, ditempatkan lokasi, ditentukan lokasinya, lokasi yang memungkinkan dari Surabaya Selatan itu tengah-tengah yang bisa dijangkau. Jadi tidak ada kata jauh dan dekat, semuanya rata-rata. Nah, kemudian dari ketua PAC itu setiap PAC diberikan brosur atau flyer untuk membuka majelis. Minimal satu kecamatan itu bawa 5 orang saja, 5 peserta. Saya rasa 5 peserta itu sangat mudah kalau misalkan semua pengurus-pengurusnya dari guru-guru. Nah, kemudian nanti jadikan satu, ada konsultasi lebih lanjut lagi. Ngoten Ustaz. Nggih, matur nuwun. Nambahi untuk upgrading ada 13.000, sekitar 13.000 guru ya. Kemarin kita ketemu Alfan itu sekitar ribuan TPQ yang mau pengajuan perpanjangan ijob. Nah, itu masih TPQ-nya ribuan. Maka kemarin disarankan sampai Juli, minimal Juli itu harus sudah mengisi sidrap. Ya, sidrap TPQ harus isi sidrap yang habis masanya November maupun Januari 2027. Nah, ini informasi dari Ustaz Alfan itu mungkin nanti Ustaz Fauzi bisa nembusi ke ketua FKPG Kenjeran itu lebih baik. Langsung pelaksanaannya saja. Karena Ustaz Alfan ini masih belum mengetahui kecamatan mana yang mengadakan upgrading terpaku tengjenengan ya. Jadi langsung nanti Ustaz Fauzi menemui ketua FKPG Kenjeran mawon, langsung jadwalnya saja kapan pelaksanaan. Karena ini Juli harus selesai karena ribuan TPQ yang mau perpanjang ijob Surabaya ini. Ngoten niku. Nggih, monggo. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita laksanakan
karena sudah menjelang maghrib, acara pada sore hari ini kita tutup dengan doa. Sampun. Doa kami. Ustaz Mahfud untuk memimpin doa pada sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya hamid ya mudhu ya mu'id ya rahim ya wadud amin halalika harabika abtatika fadlika man siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma rabbayana shaghira wa jami' ustadina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja turun perlahan, warnai langit jingga. Di meja sederhana kau duduk tersenyum bahagia. Hati terasa damai meski hari penuh lelah. Saat kau bilang ayo buka puasa bersama. Buka puasa bersama, cinta di antara doa dan rasa. Seteguk manisku rasa indah saat kau genggam